Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Halo semuanya, di konten pertamaku kali ini kenalin aku Zafira Ubaidah Puranita. Selama 7 menit ke depan aku mau ajak kalian bahas tentang sejarah jurnalistik Islam. Dan di pembahasan kali ini aku mengambil referensi dari buku Sejarah Jurnalistik Islam karya Anton Ramdan. Nah, sebelum jadi jurnalis nih, kalian harus tahu bukan sejarahnya. Kira-kira gimana ya sejarah jurnalistik Islam? Oke, berbicara tentang sejarah jurnalistik dalam Islam, maka sangat perlu pula untuk melihat sejarah 14 abad yang lalu, di mana Rasulullah SAW pertama kalinya diutus. Kita telah mengetahui bahwa ketika beliau diutus, mayoritas bangsa Arab tidak bisa baca tulis. Memang ada beberapa orang ketika itu bisa membaca dan menulis, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Karena masyarakat Arab kala itu begitu mengagungkan kekuatan hafalannya. Mereka bisa menghafal panjangnya silsilah keluarga dan keturunan mereka dan bisa menyebutkan satu persatu. Mereka juga mampu menghafal ratusan syair di luar kepala. Dan kemampuan menghafal merupakan salah satu kekuatan bangsa Arab dibanding bangsa lainnya. Wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW adalah surat Al-Alaq yang dimulai dengan perintah untuk membaca. Kemudian pernyataan bahwa manusia dapat mempelajari ilmu-ilmu Tuhan melalui perantara kolam. Signifikansi kolam ada pada fungsinya sebagai media, sedangkan media hanyalah menghantarkan ilmu. Goresan kolam merupakan penghantar sebagai tulisan yang memberi informasi kepada umat manusia tentang bagaimana menjalankan ajaran agama dengan baik dan benar, sesuai dengan petunjuknya. Oleh karena itu, kegiatan tulis-menulis yang sekarang ini disebut sebagai salah satu kegiatan jurnalistik sangat erat kaitannya dengan penyampaian risalah dalam Al-Quran. Penulisan ayat-ayat Al-Quran kemudian disebarkan tentang berita penurunan dan maknanya sudah merupakan kegiatan jurnalistik. Penyebaran hadis-hadis Rasulullah SAW yang tercatat atau tidak pun sudah merupakan kegiatan jurnalistik. Praktik jurnalistik telah dilakukan di masa Nabi SAW, yakni melalui pencatatan Al-Quran di berbagai media seperti kayu, batu, pelepah, kurma, tulang, dan lain-lain. Saat itu Rasulullah SAW memiliki tim pencatat wahyu yang salah satunya ialah Zaid bin Sabit. Sebagai salah satu keperluan dakwah di masa kini yang berada dalam situasi perkembangan media masa modern yang semakin pesat, maka yang harus kita lakukan adalah meneruskannya kembali, pergerakan jurnalistik Islam. Karena pada dasarnya pergerakan jurnalistik Islam ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika membuat surat-surat dakwah untuk dikirimkan kepada para raja seperti kepada Raja Heraklius Raja Romawi, Kisra Kaisar Parsi, dan Najasyi Raja Negeri Habasyah, dan lain-lain. Surat-surat dakwah itu berisi tentang ajakan untuk menerima Islam. Seiring pergantian masa dan terus berkembangnya masyarakat Islam, berkembangnya pula aktivitas jurnalistik ilmiah. Pada masa-masa berikutnya, aktivitas jurnalistik ilmiah tidak lagi sebatas ilmu-ilmu pokok Islam seperti tafsir, hadis, dan fikih, tetapi juga ilmu-ilmu umum seperti astronomi, matematika, dan kedokteran. Perkembangan jurnalistik Islam tidak bisa dipisahkan dari perkembangan jurnalistik dunia beserta teknologinya. Kertas pertama kali ditemukan oleh bangsa Cina. Penemuan ini sangat berpengaruh terhadap kegiatan jurnalistik dan tulis-menulis pada
peradaban Islam. Pertemuan tersebut masuk ke dalam peradaban Islam melalui interaksi yang tidak biasa, yaitu melalui peperangan. Dan jurnalistik Islam itu sendiri adalah kegiatan jurnalistik yang didasari oleh prinsip Islam. Prinsip Islam tersebut misalnya kejujuran, keadilan, tabayun, dan lain sebagainya. Kegiatan jurnalistik sangat perlu berlandaskan oleh prinsip-prinsip Islam supaya kegiatan jurnalistik yang dilakukan tidak keluar dari kerangka kebenaran dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa tokoh yang mendefinisikan jurnalistik Islam, antara lain adalah M.H. Ainun Najib. Beliau mengatakan jurnalistik Islam adalah sebuah teknologi dan sosialisasi informasi dalam kegiatan penerbitan tulisan yang mengabdikan diri kepada nilai agama Islam, bagaimana dan kemana semestinya manusia, masyarakat, kebudayaan, dan peradaban mengarahkan dirinya. Dari sejumlah definisi jurnalistik Islam yang telah dipaparkan, ditarik kesimpulan bahwa jurnalistik Islam adalah suatu proses meliput, mengolah, dan menyebarluaskan berbagai peristiwa dengan muatan nilai-nilai Islam dengan mematuhi kaidah-kaidah jurnalistik yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jurnalistik Islami diutamakan kepada dakwah Islamiyah, yaitu mengemban misi amar ma'ruf nahi mungkar. Perintah ini ditulis di dalam Al-Quran, Quran Surat Ali Imran ayat 104. Nah, itu dia sekilas mengenai sejarah jurnalistik Islam. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.